Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Bella Fitri, NIM 721141956. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan bab 4, yaitu pengguna dan pengembang sistem. Oke, pada slide ini kita bisa melihat bahwa sistem informasi manajemen itu dimaksudkan untuk memenuhi semua kebutuhan para manajer di sebuah perusahaan. Nah, di bagian atas kita melihat sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan informasi para manajer tingkat strategis. Sedangkan pada 5 sistem informasi di bawahnya itu untuk memenuhi kebutuhan informasi unik dari masing-masing area bisnis perusahaan. Organisasi layanan informasi, sumber daya informasi, dan spesialis informasi. Sumber daya informasi umumnya berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab CIO. Sedangkan sumber daya informasi yang terdapat di area-area pengguna adalah tanggung jawab para manajer area pengguna. Spesialis informasi menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Nah, spesialis informasi ini terbagi dalam 6 spesialis lagi. Yang pertama itu analis sistem, yaitu karyawan yang bekerja dengan pengguna untuk mengembangkan sistem-sistem yang sudah ada. Administrator basis data bertanggung jawab atas basis data. Tugas administrator basis data terdiri dari 4 area utama, yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Selanjutnya, webmaster bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Webmaster harus bekerja sama dengan spesialis jaringan untuk memastikan bahwa jaringan komunikasi dengan pelanggan atau sekutu bisnis selalu terbuka. Tugas utama webmaster ini adalah melacak orang-orang yang mengunjungi halaman web dari suatu perusahaan. Selanjutnya ada spesialis jaringan. Spesialis jaringan ini bekerja sama dengan analis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Selanjutnya programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna. Yang terakhir itu operator, yaitu menjalankan peralatan komputasi berskala besar seperti komputer mainframe dan server yang biasanya berlokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan. Struktur organisasi layanan informasi. Topik pertamanya tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Pada slide ini disajikan bagian sentralisasi yang banyak digunakan oleh perusahaan sebelum tahun 1970. Dan di tahun 1970-an sampai 1980-an, banyak perusahaan yang mulai mendesentralisasikan sumber daya informasinya. Para peneliti sistem informasi manajemen mengidentifikasi 3 struktur inovatif. Yang pertama itu model sekutu, yaitu layanan informasi bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. Model platform, layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnis, namun akan menyediakan sumber daya informasi sehingga inovasi tersebut dapat dicapai oleh area-area bisnis. Terakhir itu model berskala, yaitu sumber daya harus diperoleh begitu peluang pasar muncul dan harus dapat dengan dilepaskan ketika peluang-peluang tersebut tidak lagi terjadi, sehingga dengan mempertahankan biaya tetap pada tingkat yang minimum. Komputasi pengguna akhir adalah pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi oleh pengguna. Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama. Yang pertama, dampak pendidikan komputer, antrian layanan informasi, murahnya peranti keras, dan peranti lunak siap pakai. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Ada 2 keuntungan komputasi pengguna akhir. Yang pertama, menyamakan kemampuan dan tantangan dan mempersempit jarak komunikasi.
Risiko dari kompetensi pengguna akhir yaitu sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali. Kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Yang pertama, pengetahuan pengembangan sistem, yaitu pengetahuan komputer, yang merupakan kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Pengetahuan informasi, pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah. Dasar-dasar bisnis, yaitu akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen, sistem informasi manajemen, dan operasi. Selanjutnya, teori sistem, yaitu menjelaskan bagaimana cara menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk struktur-struktur sistem normatif. Selanjutnya, pengembangan sistem, yaitu langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Dan yang terakhir, pembuatan model sistem, yaitu berbagai cara untuk mendokumentasikan suatu sistem. Keahlian pengembangan sistem, yaitu ada 4: keahlian komunikasi, kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada suatu orang atau lebih dengan menggunakan komunikasi lisan, tulisan, ataupun gambar. Kemampuan analitis, studi dan pemahaman akhir atas suatu situasi dengan tujuan untuk merumuskan respons atau solusi. Kreativitas, penciptaan ide atau solusi baru yang sepatuhnya untuk atau separuhnya baru. Kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk mengarahkan orang lain untuk melaksanakan tugasnya. Telekomuting. Telekomuting merupakan satu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan secara elektronik pergi ke tempat kerja. Keuntungan dari telekomuting ini adalah fleksibilitas dari karyawan dan perusahaan akan lebih memperhatikan kebutuhan komunikasi para telekomuter. Kerugiannya adalah karyawan yang merasa menjadi anggota perusahaan tetapi kurang dianggap penting. Selanjutnya, hoteling. Hoteling merupakan telekomuting yang telah meluas sehingga meliputi seluruh karyawan yang hanya datang ke kantor bila mana dibutuhkan. Keuntungan dari hoteling adalah penggunaan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personel kantor. Kerugiannya, anggapan akan hilangnya bonus oleh para karyawan yang tidak lagi memiliki ruangan kantor pribadi. Hilangnya perasaan berada di suatu komunitas, dan potensi dampak negatif pada budaya korporat. Ada 4 keuntungan kantor maya, yaitu biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, dan kontribusi sosial. Ada 2 kerugian dari kantor maya, yaitu moral yang rendah dan kekhawatiran pada risiko keamanan. Organisasi maya. Organisasi maya adalah operasi keseluruhan perusahaan yang dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik. Dampak sosial organisasi maya. Industri-industri yang paling tertarik pada konsep kantor maya dan organisasi maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan. Seiring dengan semakin banyaknya industri-industri yang tertarik dengan kantor maya, perubahan yang terjadi mungkin akan mempengaruhi cara hampir semua orang hidup dan bekerja. Sekian presentasi dari saya, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.